Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, akhlak mulia, mandiri, berprestasi, sayang lingkungan. How are you today? I'm fine, thank you. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bil khair. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Ustazah Yulat hari ini. Nah, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2020 kita akan bermain di sentra alam. Teman-teman ya. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya teman-teman. Nah, lagunya tentang taman kanak-kanak. Untuk teman-teman yang sudah tahu lagunya, boleh ikutan bernyanyi. Yang belum tahu lagunya, boleh dengarkan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Di taman kanak-kanak memang paling asik-asik. Di taman kanak-kanak memang paling enak-enak tempat kita bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, ada putaran, perosotan, lari-larian, kejar-kejaran. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Hahaha, anak-anak senang, ustazah pun senang, ayah bunda juga ikut senang. Tubuhku bergerak, hatiku pun senang. Mari semua bersyukur pada Allah. Nah, seperti itu lagunya. Oke, kita akan lanjut ke kegiatan sentra. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan sentra, kita baca doa dulu ya teman-teman. Silahkan tangannya diangkat ya. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok kita tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Amin. Tahfiz surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang lebih baik. Amin. Baca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Tahfiz hadis, larangan makan dan minum sambil berdiri.
La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Oke, seperti itu surah, doa, dan hadisnya. Teman-teman di rumah boleh juga ya belajar surah, doa, dan hadis ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sentra bahan alam ya teman-teman. Nah, mau apakah kita hari ini? Nah, hari ini Ustazah akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Ada yang pernah dengar ceritanya? Nah, Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat dermawan dan baik hati teman-teman. Nah, teman-teman silahkan dengar ceritanya ya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu lagunya tentang Utsman bin Affan. Dengarkan ya. 1, 2, 3. Mari mengenal sahabat Nabi yang sangat dermawan dan juga baik hati. Punya banyak uang dan suka sedekah, berikan hartanya jihad di jalan Allah. Utsman bin Affan, itu namanya Utsman. Utsman bin Affan, sahabat Nabi Utsman bin Affan, punya banyak uang. Utsman bin Affan, suka sedekah. Nah, seperti itu lagunya. Untuk kisahnya seperti apa? Silahkan tonton videonya ya. Pada zaman Rasulullah, ada sebuah cerita tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Suatu ketika, Madinah sedang mengalami kekeringan. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk mendapatkan air bersih. Kaum muhajirin terbiasa meminum air Zam-Zam. Di Madinah, air sumur yang rasanya seperti air Zam-Zam adalah sumur milik seorang Yusuf Yahudi. Ketika kekeringan, Yusuf Yahudi menjual air dengan harga yang sangat tinggi kepada kaum muslimin. Hal itu membuat kaum muslimin resah. Sampai akhirnya cerita itu terdengar ke telinga Nabi Muhammad. Nabi bersabda, barang siapa yang mampu membeli sumur itu dan mewakafkannya untuk umat Islam, maka ia akan mendapatkan minuman di surga sebanyak air dalam sumur tersebut. Kemudian Utsman berniat membeli sumur itu dan membujuk Yusuf Yahudi agar mau menjual sumur tersebut. Dan Yusuf pun mau menjualnya, tapi hanya separuh, yaitu sehari milik Yusuf dan sehari milik Utsman. Yusuf Yahudi tetap menjual air sumur itu dengan harga yang tinggi kepada umat Islam. Tetapi Utsman memberikan air sumur itu secara gratis kepada umat Islam. Dengan berjalannya waktu, tidak ada seorang pun yang ingin membeli air itu kepada Yusuf Yahudi. Hingga akhirnya Yusuf bangkrut dan sumur itu pun dijual seutuhnya kepada Utsman. Utsman menyerahkan sumur itu kepada kaumnya agar bisa digunakan secara gratis. Dengan begitu, umat Islam tidak merasakan kekeringan lagi. Nah, bagaimana teman-teman tentang kisah Utsman bin Affan tadi? Bagus kan ceritanya? Oh ya, tadi di awal Ustazah lupa memberitahu tentang tema kita hari ini. Jadi, tema kita hari ini itu masih sama seperti minggu yang kemarin ya, yaitu diri sendiri dan kesukaanku. Untuk sub-sub temanya adalah pembiasaan beramal soleh atau sedekah. Nah, dari kisah Utsman bin Affan tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa hendaknya kita menjadi orang yang dermawan, suka berbagi, suka bersedekah atau berinfak. Seperti kisah tadi, jika menjadi orang yang pelit, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Tapi jika kita menjadi orang yang dermawan atau suka berbagi, rezeki akan terus mengalir. Karena kita sudah mendengarkan kisah Utsman bin Affan, siapa yang mau menjadi seperti Utsman bin Affan? Yaitu orang yang suka berbagi dan bersedekah.
Nah, dan hari ini kita akan belajar menjadi seperti Utsman bin Affan ya, yaitu kita akan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kondisi kita seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah, jadi uangnya boleh disimpan atau dimasukkan dulu ke dalam celengan ya teman-teman. Nah, itu tadi ya kegiatan kita untuk hari ini, yaitu bersedekah atau memasukkan uang ke dalam celengan. Nah, cukup sekian dulu video dari Ustazah Yulat hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada salah ya teman-teman ya. Semoga video Ustazah bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.